gitu, ada nggak? Ada nggak begitu? Jadi disumpahin rajin ngaji, biar tobat gitu. Ini sumpahin jadi celaka, nggak bener. Gitu, dasar lo, semoga jadi ahli puasa lo gitu harusnya. Enak kan? Coba ya dilatih gitu. Itu kan, loh ini kan sabda Nabi, katanya mau ikut Nabi. Jadi kalau orang kan zaman now atau zaman pas nih? Sama ya? Kita satu generasi berarti. Nah, hadirin, Ibnu Abbas, Mujahid, itu mengatakan, Allahu hayyun yukanni. Allah itu zat yang maha malu. Saking malunya, Allah itu suka memberikan bahasa-bahasa kiasan. Suka kasih, karena bahasa Al-Quran itu bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi. Antum bayangkan, hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Ini luar biasa. Salah satu dosen kami dulu itu memberikan contoh ini. Hubungan suami istri. Hal yang sensitif. Hal yang sensitif. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Muhsin, itu bisa mendeskripsikan hubungan suami istri di dalam Al-Quran dengan kata dan gaya bahasa yang membuat tidak ada satupun orang yang risih dalam membacanya. Tidak ada satu orang yang sungkan untuk membacanya. Anak nyaman baca di hadapan orang tua, cucu nyaman membaca di hadapan kakek neneknya, kakek nenek nggak risih ketika membaca di hadapan cucunya. Padahal ayatnya tentang hubungan suami istri. Kenapa? Karena tingginya bahasa Al-Quran, lembutnya bahasa Al-Quran. Apa contohnya? Al-Baqarah 187. Allah mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian. Dan kalian pakaian bagi mereka. Jadi suami istri ibarat pakaian. Ini bisa bermakna physically, bisa bermakna maknawi. Kalau bicara fisik berarti kan di antara mereka naked, nggak berpakaian. Tapi bisa tuh orang nggak risih. Lalu Allah di ayat yang sama mengatakan fal'ana basyuruhun. Sekarang silakan berhubungan dengan mereka. Ini bicara hubungan suami istri. Tapi bahasanya silakan bercampur dengan basyuruhun. Orang tuh nyaman dengarnya. Surat Al-Maidah ayat 6 misalnya, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh istri kalian, menyentuh. Ini maksudnya hubungan suami istri, menyentuh. Saking tingginya, saking santunnya, menyentuh. Makanya nggak ada yang risih. Baca Al-Maidah ayat 6. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 237, Allah mengatakan min qabli an tamassuhun, sebelum kalian menyentuh mereka. Maksudnya berhubungan intim dengan mereka. Tamassuhun. Lalu kita mundur sejenak, misal Al-Baqarah 223, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri kalian itu ladang bagi kalian. Silakan datangi ladang kalian dari arah manapun yang kalian inginkan. Pakai gaya apapun yang kalian inginkan. Hadirin yang dirahmati, ini sensitif loh. Tapi nggak ada yang risih bacanya. Selama tidak melalui dubur tentu saja. Bebas. Tapi lihat bahasa Allah elegan, berkelas. Nisa'ukum harthul lakum. Istri kalian itu ladang kalian. Oh luar biasa hadirin. Nggak ada yang risih. Nggak ada sensor. Nggak ini ayat untuk 17 tahun ke atas. Nggak ada. Nggak ada. Antum coba dengerin Syekh Sudes, Syekh Surem ketika baca ayat-ayat tersebut. Mereka loncatin nggak? Enggak, mereka nggak loncatin. Misalnya nggak mungkin Syekh Sudes loncatin tuh ayat ketika pas salam ditanya, kenapa diloncatin Syekh? Ada anak saya di belakang nggak enak. Kan nggak mungkin, nggak ada. Ada cucu di belakang, malu lah baca bahasa ini. Coba kalau antum baca artikel hubungan intim, terus anak antum lewat, antum kasih lihat bacaan antum, tutup selesai. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfirullah, tutup udah. Padahal halal tuh, kita nggak bicara pornografi, ini artikel ilmiah. Begitu anak lewat, tutup dah, nggak enak gitu. Karena beda, adabnya beda hadirin, adabnya beda. Ini firman Allah. Nah yang anehnya nih, orang ngaji bertahun-tahun firman Allah, kok lisannya nggak berubah-berubah? Kok jempolnya nggak berubah-berubah? Kok tetap asik nyerang orang? Kasar sama istri, suara tinggi di hadapan suami. Katanya nggak ditafsir ke pengajiannya. Ini ayatnya.
Kalau bicara hal sensitif saja, Allah pakai bahasa seperti itu, gimana yang lain? Jadi yang saya contohkan, ini udah bahasan yang sangat-sangat sensitif. Apalagi tadi harf, ladang, itu kan sensitif sekali. Tapi kalau semua nyaman, semua rileks ketika bacanya, hadirin, lalu kok kita nggak berubah, berarti ada yang salah dengan diri kita. Kalau kita nggak berubah, kalau kita masih suka gibah, kita masih suka kasar, gimana masih suka gibah, sedangkan yang Anda kaji, yang Anda baca surat Al-Hujurat, wala yaktab ba'dukum ba'da. Kalian nggak boleh saling gibah. Jadi sebenarnya ngaji apa sih? Hadirin, kalau setiap saat, setiap di pengajian, setiap artikel di grup kita, benar-benar yang kita bawakan hadis Nabi SAW, kok akhlak nggak berubah? Kenapa akhlak nggak berubah? Padahal Nabi punya akhlak yang sangat tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di akhlak yang sangat mulia. Kita sekarang sedang berada di krisis lisan, krisis jempol, krisis komen. Padahal yang kita pelajari adalah sabda Nabi SAW. Padahal Nabi sangat berkelas. Kita tahu hadis, walaupun sudah dimansukh sebagaimana para ulama, hadis riwayat Imam Abu Daud misalnya, al-ma'u minal ma', al-ma' minal ma', air itu karena air. Siapa yang tahu maknanya? Air itu karena air, apa maknanya? Air karena air, apa artinya? Antum kuliahnya jurusan apa? Perairan? Apa? Apa? Air apa? Ini kita nanya air, antum kasih air lagi. Air apa? Hah? Iya. Air, al-ma'u minal ma'. Air yang pertama itu air yang kita gunakan untuk mandi janabah. Air yang kedua artinya, mohon maaf, air mani. Air mani. Jadi Anda harus mandi kalau keluar air mani, itu maknanya. Tapi Nabi nggak sebutkan mani. Al-ma'u minal ma'. Oh, berkelas Nabi kita SAW. Dan sahabat paham, karena memang akhlak mereka tinggi. Gaya bahasa mereka ngerti. Kita nggak paham-paham, makanya Ustaznya harus syarah. Gitu. Iya kan? Dia tinggi banget loh. Ketika Nabi membicarakan hubungan suami istri kepada Ma'iz, apakah yang kau lakukan Ma'iz? Seperti memasukkan ember ke dalam sumur atau pensil celak ke dalam botol celak. Kayak kalau dulu kalau kita era 90 itu ada tip X yang masih yang digini-gini loh, yang ada tinnernya. Antum zaman now atau zaman pas nih? Sama ya? Kita satu generasi berarti. Nah itu, tapi ini celak gitu loh. Jadi apakah yang kau lakukan seperti masukkan ke dalam botol celak? Allahu Akbar. Oh tinggi Nabi, santun. Nggak ada kata-kata cabul keluar, nggak ada kata-kata kotor keluar. Tapi kenapa yang mengklaim ngaji bertahun-tahun bahasanya kok serem-serem, bahasanya tajam-tajam, bahasanya kasar-kasar. Sedangkan Nabi SAW menyatakan dalam hadis Bukhari ya, lam yakunin Nabi SAW sabbaba, wala la'ana, wala fahasha. Nabi itu bukanlah orang yang suka mencaci maki, tidak suka mencaci maki, dan tidak suka melaknat, dan tidak suka mengucapkan kata-kata yang fahish, yang nggak senonoh, yang cabul dan seterusnya, yang punya nuansa pornografi dan lain-lain. Dan dalam hadis Bukhari tersebut, dan Nabi kalau ingin menegur seseorang, apa kata Nabi SAW? Yang ternyata riba jabinu. Jadi jidatmu atau keningmu kena tanah. Itu aja. Itu kalau menegur orang. Antum tersinggung nggak kalau keningmu tuh kena tanah? Apa sih maksudnya? Kan santai-santai. Itu bahasa kritik Nabi itu. Kata Al-Khattabi dalam Fathul Bari, kata Al-Khattabi, maksud kening kena tanah, itu yang pertama gaya bahasa kritiknya orang Arab. Itu artinya kalau orang Arab bareng gitu, dia ngeritik antum. Jadi antum jangan cengar-cengir, oh Masya Allah nih, Masya Allah, enggak, itu dikritik gitu loh. Itu dikritik. Jadi kalau keningmu kena tanah. Jadi kamu tersungkur sehingga kena tanah, itu sebagian mengatakan. Yang kedua, kata Al-Imam Khattabi, maksudnya itu doa biar antum beribadah, taat, dan sholat, gitu, biar berubah. Kenapa? Karena kalau kita sholat, kita ibadah dan sholat, otomatis kan kita sujud. Dan ketika kita sujud, apalagi di zaman Nabi, ya, nggak ada karpet, terus langsung kena pasir, maka kening kita kena tanah atau kena pasir. Jadi Nabi ketika ngeritik, itu didoain biar ibadah, gitu loh. Masya Allah, ada nggak antum ketika berantem di jalan, antum nabrak bemper orang, dia bilang, gue sumpahin lo rajin ngaji, gitu, ada nggak? Ada nggak? Jadi disumpahin rajin ngaji.
biar tobat gitu. Sumpahin jadi celaka, nggak bener. Gitu loh, dasar lo, semoga jadi ahli puasa lo gitu harusnya. Enak kan? Coba ya dilatih gitu loh. Itu kan, loh ini kan sabda Nabi, makanya mau ikut Nabi. Jadi kalau orang ngajinya benar dan niatnya memang ingin berubah, tulus memang, berubah. Makanya ulama berubah kenapa? Karena begini cara ngajinya, berubah tuh. Karena begini, Nabi begini, berarti aku harus begini dong. Oh Nabi begini, kita harus begini. Makanya kan kata Ibnu Jama'ah, kata Imam Muhammad, kata Abu Asim, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, mereka itu akhlaknya bagus-bagus karena setiap hari yang mereka dengar, mereka lihat kalau nggak firman Allah, hadis Nabi, sirah para ulama, ya berubah, harus berubah. Kalau kita nggak berubah berarti evaluasi. Bisa jadi karena frekuensi kita ngaji kurang, karena ini butuh rutin, butuh istiqomah, atau niatnya yang bermasalah, atau kontennya yang kurang tepat. Itu yang harus kita jadikan bahan introspeksi. Kalau benar-benar ngaji kita benar, itu berubah. Aksen berubah, cara bicara berubah, karena terpengaruh. Iya kan? Kita dunia pergaulan aja kan terpengaruh pergaulan tuh gaya bahasa berubah. Bahasa bro kan baru berapa tahun ini aja, ya kan? Itu siap dan itu kan baru berapa tahun ini aja. Dulu kita nggak dengar. Iya Cin itu kan baru beberapa tahun ini aja. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Itu semua pergaulan udah. Pergaulan. Kita terpengaruh dengan pergaulan. Jadi ini yang perlu kita camkan. Kalau mau berubah, gaulnya sama firman Allah, itu intinya. Kalau mau berubah, gaulnya sama hadits Nabi. Itu intinya. Berubah itu. Dan benar, gaul benar. Yang pengen berubah, ke bawah insya Allah ta'ala. Ini penjelasan, ini dalam, ini dibalik itu semua ada interaksi dengan Nabi SAW. Maka para ulama berubah.